Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop BBJS atau budget pas-pasan jiwa sosialita. Ini kan konten yang kalian tunggu-tunggu, dan menurut saya laptop yang ada di depan saya ini adalah sebuah laptop BBJS paling worth it sampai saat ini. Menarik banget kan? Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah XP14S DK1001AU, sebuah laptop budget atau laptop mainstream yang memiliki harga hanya 4 jutaan. 4 jutaannya berapa? Ketika video ini kita upload, harganya itu 4499 atau kita anggap aja 4.500.000. Jadi kalau misalkan 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi kalian baru nonton video ini dan harganya naik, jangan salahkan saya, salahkan yang jual ya. Karena biasanya untuk laptop-laptop yang terlalu murah seperti ini, ketika demand-nya udah lebih daripada supply-nya, memang biasanya harganya akan naik. Nah, sekarang kita bahas untuk spesifikasinya dulu. Untuk prosesornya, dia pakai AMD Athlon Silver, bukan Gold. Kita udah pernah bahas beberapa laptop Athlon Gold, dan perbedaannya kalau misalkan Athlon Silver atau kode NIM-nya itu A3050U itu menggunakan 2 core 2 thread, sedangkan Athlon Gold A3150U itu 2 core 4 thread. Jadi bedanya kalau di Gold itu lebih banyak threadnya. Kemudian untuk memori RAM-nya 4GB dengan speed 2400 MHz dan masih bisa di-upgrade. Untuk bawaannya 4GB ini nggak disolder. Biasanya laptop mainstream itu 4GB disolder, jadi nggak bisa di-upgrade lagi. Jadi XP14S ini masih bisa di-upgrade sampai 32GB dengan asumsi 16GB 16GB. Tapi kalau menurut saya prosesor 2 core 2 thread dikasih RAM 32GB itu agak mubazir. Kemudian untuk storage-nya menggunakan SSD. Nah, harga 4 jutaan udah SSD dengan kapasitas 256GB, speednya sekitar 500 Mbps karena M.2-nya masih pakai SATA. Dulu sebenarnya ada XP14S yang pakai Intel, harganya juga 4 jutaan. SSD-nya yang dulu 512GB, keyboardnya juga backlit. Kalau nggak salah serinya itu CF101TU. Tapi sekarang udah nggak ada barangnya dan udah goib banget. Adapun pasti harganya udah 5 juta ke atas. Kalau dari segi desain masih XP14S banget lah. Sama persis dengan versi tahun lalu. Jadi juga ada 2 varian warna, Gold dan Silver. Tidak seperti XP Envy X360 yang kita review kemarin, di mana masih ada beberapa minor upgrade dibandingkan dengan versi sebelumnya. Di XP14S ini desain dan juga form factor-nya sama. Bahan materialnya pun juga sama, masih sama-sama menggunakan plastik yang di finishing seolah-olah laptop yang menggunakan bahan aluminium. Jadi kalau dari segi look, dari segi tampilan memang terlihat laptop bisnis banget, meskipun ini segmennya adalah laptop budget atau laptop mainstream. Kemudian untuk beratnya juga masih sama dengan berat 1,47 kg dengan ketebalannya di bawah 2 cm, yaitu 1,99 cm. Kemudian untuk hinge atau engselnya juga masih sama seperti versi sebelumnya, belum bisa dibuka dengan satu tangan. Nah, kalau kita buka, kita lihat di area keyboard yang menurut saya paling menarik, seperti biasa, adalah stikernya. Stikernya lurus, tidak seperti XP Envy kemarin, dan entah kenapa saya lebih suka stikernya Athlon Silver ketimbang Athlon Gold karena terlihat lebih match dengan logo Athlonnya. Tapi ngapain kita bahas stiker? Nggak penting. Jadi lanjut, kita bahas ke bagian keyboard. Nah, keyboardnya seperti yang saya bilang tadi, keyboardnya ini udah backlit. Jadi harga 4 jutaan udah dapet keyboard backlit. Itu menurut saya udah terlihat BBJS banget. Karena biasanya dulu, apalagi tahun 2018 ya, laptop yang pakai keyboard backlit itu harganya pasti di atas 8 juta. Sampai muncullah Acer Swift dulu yang menggebrak dengan harga sekitar Acer Swift 5 itu 5-6 jutaan ya. Itu juga udah keyboard backlit. Barulah bermunculan keyboard atau laptop-laptop yang sudah memiliki keyboard backlit dengan harga yang cukup terjangkau. Dan yang menarik menurut saya di sini keyboardnya itu berbeda feel-nya dengan XP14S yang non backlit. Atau saya tersuges aja karena saya merasa kayak lebih kerasa solid, lebih kerasa nggak terlalu plastik, tactile-nya juga masih enak, travel distance-nya pas dibandingkan dengan XP14S yang non backlit. Kemudian untuk tombol powernya juga masih sama, memisah, letaknya ada di pojok kiri. Dan untuk touchpad-nya desainnya juga masih sama dengan desain yang memisah.
Dan untuk touchpadnya ini menurut saya klik kanan dan klik kirinya udah lebih baik sekarang. Kalau yang dulu itu klik kanannya travel distance-nya terlalu dalam dan nggak terlalu akurat kalau dipencet. Kalau yang versi ini menurut saya sudah nyaman banget. Lanjut ke sektor layar, kita bahas untuk frame-nya dulu yang menurut saya kalau misalkan digunakan di 2020 nggak terlalu spesial karena frame-nya lumayan tebal. Frame kiri kanannya pun menurut saya juga masih lumayan tebal tapi ya masih cukup acceptable lah. Kemudian untuk spesifikasi layarnya juga kalau dibilang di bawah standar enggak, ya ini standarnya laptop mainstream. Cuman ya standar, enggak spesial seperti keyboardnya yang udah backlit dan juga udah pakai SSD di harga 4 jutaan. Nah jadi kalau kalian lihat dari berbagai arah itu kayak ada sedikit perubahan warna karena memang panelnya bukan IPS dan resolusinya pun belum Full HD, masih XD SVA Bright View. Kemudian dari segi konektivitas, Wi-Fi-nya pakai 802.11 AC dengan Bluetooth versi 4.2 untuk portnya. Di sebelah kanannya ada input power, ada input LAN, HDMI, 2 buah USB Type A, audio jack combo. Kemudian di sebelah kirinya terdapat Kensington lock, USB-C. Di harga 4 jutaan udah dapat USB-C, lumayan. Kemudian juga ada slot micro SD card. Jadi untuk portnya menurut saya udah lengkap banget. Kemudian untuk sistem coolingnya menggunakan single fan dan juga single heat pipe. Intake-nya dari bawah dibuang ke belakang. Kemudian kalau untuk speakernya menurut saya juga udah oke untuk sekelas harga laptop 4 jutaan dan posisinya seperti biasa XP14S firing ke atas karena grillnya ada di atas keyboard seperti ini dan suaranya cukup oke kok untuk sebuah laptop dengan harga 4 jutaan. Kemudian di bagian dalamnya kalian juga bisa lihat kalau masih ada slot SATA 2,5 inch yang kosong. Jadi misalkan kalian pengen upgrade storage entah pakai hard disk atau SSD SATA 2,5 inch itu masih bisa kalau kalian mungkin merasa 256 GB-nya ini kurang. Kemudian untuk baterainya memiliki kapasitas 41 Wh. Untuk daya tahan baterainya standarnya laptop mainstream juga dengan sekitar 4 jam 15 menit untuk kegiatan web tasking menggunakan Chrome, koneksi Wi-Fi dengan screen brightness 40%. Dan kalau untuk performanya karena ini Athlon Silver 2 core 2 thread, jadi untuk sense bench-nya kita loop 10 kali dengan mode power Windows-nya itu best performance dan hasilnya menarik. 239 di running pertamanya, running keduanya 241, running tertingginya ada di running kelima 242. Dan ketika mode laptopnya on battery atau casnya kita cabut tetap di mode best performance, performanya juga tidak terlalu gapnya tidak terlalu banyak dengan running pertamanya 217, running kedua 207, running tertingginya di running keempat 239. Jadi tidak ada perubahan performa ketika di jas ataupun tidak dicas. Kemudian lanjut ke tes 3D Mark, di Skydiver-nya mendapatkan skor 2869 dan di Firestrike-nya mendapatkan skor 761. Dan yang menarik di sini si Tomo juga ngetes pakai Blender. Ya, jadi 2 core 2 thread non discrete graphic card dites pakai CPU Blender. Oke, dan hasilnya untuk CPU Blender biasanya saya itu kalau misalkan pakai Blender ya sekitar 3-4 menit lah ya kalau misalkan kita pakai laptop yang bukan laptop mainstream seperti ini. Dan XP14S ini mampu merender CPU dengan 28 menit 28 detik. Jadi kalau kalian pengen render Blender di sini template BMB itu bisa setengah jam. Lanjut ke tes gaming, walaupun sebenarnya XP14S dengan Athlon Silver RAM 4GB ini sama sekali segmennya bukan gaming. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu di CSGO, game casual. Sayangnya CSGO ini kalau saya pakai MSI Afterburner nggak mau jalan ya. Jadi saya pakai ilmu kira-kira lah, kira-kira nggak nge-lag. Ini settingannya resolusi 720p, grafiknya rata kiri atau very low. Lanjut ke game GTA 5. Di game GTA 5 ini sama sekali nggak nyaman untuk dimainkan walaupun resolusinya sudah XD 720p dengan grafiknya juga rata kiri. Jadi memang XP14S Athlon Silver ini segmennya bukan gaming. Kalau mau gaming beli Pavilion atau Omen. Tapi kalau kalian pengen main Dota dengan resolusi 720p, grafiknya fastest, masih playable sekitar 50-60 fps. Asalkan ya game casual kayak Dota atau CSGO nggak masalah. Tapi kalau kalian main game AAA, game kompetitif yang lumayan berat pakai discrete graphic card, ya bukan segmennya. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari XP14S DK1001AU ini. Dan kesimpulannya dengan harga 4,5 juta menurut saya worth it banget. Kenapa? Karena sekarang agak susah
untuk nyari laptop yang 4 jutaan udah backlit dan juga udah SSD. Jadi kelebihannya dengan harga 4,5 juta, harga ketika ini saya upload ya. Kalau misalkan naik kalian jangan komplain. Nah, 4,5 juta kita dapat laptop yang sudah pre-install dengan Windows. Saya tahu kalian pasti akan membandingkan dengan yang versi sebelumnya yang pernah kita bahas, yaitu Lenovo V14 yang sekarang pun harganya itu juga udah naik, padahal dia non OS atau kosongan. Nah, ini 4,5 udah pre-install dengan Windows, keyboardnya backlit dan juga udah pakai SSD 256GB dengan opsi upgrade yang lengkap. Jadi RAM-nya bisa di-upgrade, storage-nya bukan diganti loh ya. Kalau misalkan kalian pengen ganti juga bisa, tapi kalian juga bisa menambah di slot SATA 2,5 inch-nya tadi. Kekurangannya menurut saya adalah di layar. Saya akan rela membayar lebih, misal dinaikkan menjadi 4,550 gitu ya, naik 50.000, tapi layarnya dikasih IPS gitu, kayaknya saya rela. Karena kalau kalian lihat, kalau kita lihat dari arah yang berbeda, dia nggak 178 wide view angle karena belum IPS. Jadi kalau misalkan nambah 50.000 udah IPS, menurut saya bakalan lebih worth it lagi. Tapi sebenarnya bukan kekurangan sih, itu adalah harapan saya untuk XP. Semoga ada laptop 4 jutaan yang udah pakai IPS, SSD, dan keyboardnya backlit. Saya jamin, nggak usah direview, pasti laku keras. Oke? Jadi cukup segitu aja video saya kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi, and see you on the next video. Bye-bye.